warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa maulah ma'badu. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Nur Hasan akan membahas terkait dengan moderasi beragama. Apa sih itu moderasi beragama? Seperti itu. Banyak masyarakat saat ini yang belum paham terkait dengan moderasi beragama. Apakah agama itu dimoderasikan atau moderasi diterapkan dalam beragama, kan gitu. Maka di sini saya akan mencoba membahas terkait dengan konsep moderasi beragama ya, untuk membangun solidaritas antar umat itu. Jadi moderasi adalah jalan tengah. Jalan tengah yang bagaimana? Atau bisa juga berarti bahwa moderasi itu sesuatu yang baik. Jadi jalan tengah menempuh hal kebaikan, itulah moderasi. Sedangkan apa sih itu moderasi beragama, kan gitu? Moderasi beragama adalah cara beragama jalan tengah gitu. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Contoh beragama yang berlebih-lebihan itu seperti apa gitu. Contoh paling gamblang adalah ketika seseorang memeluk agama, menafsirkan atau mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Kedua, seseorang juga bisa disebut berlebih-lebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstremis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Apa prinsip beragama yang moderat? Nah, gitu. Yang pertama yaitu bersikap adil, berarti menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin, kan itu. Yang kedua, sikap berimbang, yang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub, yaitu jalan tengah seperti yang saya sampaikan di awal. Dalam hal ibadah misalnya, seseorang moderat yakin bahwa beragama adalah sesuatu pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrim sering terjebak pada praktek beragama antara nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya, seraya mengesampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama. Samakah moderasi dengan moderasi agama? Tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya. Itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas
tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrim. Contoh konkret membedakan agama dan beragama. Misalnya, ajaran agama untuk memuliakan perempuan. Ajaran ini bersifat pasti dan tidak ada yang memperdebatkan. Itulah ajaran agama. Tapi bagaimana cara memuliakan perempuan menurut ajaran agama itu, masing-masing umat beragama melakukan praktek yang berbeda-beda. Itulah yang disebut beragama. Contoh yang mudah terlihat misalnya ada paham dan amalan agama yang ekstrim membatasi aktivitas sosial perempuan, seperti larangan keluar rumah bagi perempuan meski untuk menuntut ilmu. Namun ada juga paham yang amalan agama yang memberi ruang kebebasan ekstrim bagi perempuan untuk beraktivitas sosial, sehingga menyepelekan tanggung jawab mengurus keluarga. Di antara kedua itu, ada juga paham dan amalan agama yang cenderung moderat dengan memberikan hak-hak kesetaraan gender kepada perempuan, tetapi tetap membatasinya dengan etika dan adat istiadat lokal yang berlaku. Itulah cara untuk membedakan agama dan beragama. Terus nilai-nilai moderasi beragama itu apa saja? Yang pertama, toleransi, komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan local wisdom. Apa sih keempat nilai moderasi di sini? Implementasi moderasi beragama yaitu memperkuat komitmen kebangsaan dan bernegara. Kita di Indonesia sendiri walaupun berbeda agama tapi tetap mengakui bahwa kesatuan Republik Indonesia itu adalah harga mati. Yang kedua, meneguhkan toleransi, menolak segala jenis kekerasan atas nama agama. Itulah implementasi nilai moderasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan pendekatan yang perlu kita lakukan kepada masyarakat dalam moderasi beragama, yang pertama adalah sikap tawasud. Tawasud yaitu jalan tengah. Yang kedua, i'tidal, tegak lurus sebagaimana orang yang menunaikan sholat. Tasamuh yaitu toleran. Tawazun, keseimbangan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah pendekatan-pendekatan strategi yang kita bisa terapkan di dalam bermasyarakat. Namun dalam pelaksanaannya kita harus mengedepankan terkait dengan kebersamaan dalam bermasyarakat. Tidak boleh kita menyelesaikan amar ma'ruf nahi munkar tapi dengan cara kekerasan. Nah, dengan cara apa yang bisa? Yaitu tasamuh, yaitu toleransi, yaitu kita saling toleransi untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat, saling mendukung, saling support antar umat beragama untuk menjadikan masyarakat kita ini masyarakat yang utuh, berdaulat, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Komitmen kebangsaan contohnya, yaitu kita bisa menunjukkan jati diri kita, identitas diri kita sebagai bangsa Indonesia, mengedepankan sikap nasionalisme kita kepada negara tanpa mengebiri nilai agama dan nilai-nilai lainnya, mengedepankan sikap politik kebangsaan yang bebas dan aktif dengan semangat perdamaian, kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Itu yang bisa kita pakai dalam berkomitmen kebangsaan kita untuk menjaga keutuhan kesatuan negara kita Republik Indonesia. Kedua, nilai toleransi, yaitu menghormati perbedaan.
memberi ruang untuk berkeyakinan, memberi ruang untuk berpendapat, menghargai kesetaraan dan bersedia bekerja sama antar umat beragama. Ini kalau tercipta dengan baik, hubungan kita di masyarakat tentu akan menjadi baik. Komunikasi kita antar umat beragama juga akan lebih baik. Yang ketiga, anti kekerasan. Bagaimana kita umat beragama ini mendukung terkait dengan anti kekerasan. Contohnya saat ini kekerasan yang ada di Palestina, kita sama-sama bergotong royong, tidak hanya dari umat muslim saja, tapi semua agama ikut support, khususnya untuk kemerdekaan negara Palestina. Ikut serta dalam memberikan pemahaman nilai anti kekerasan dalam masyarakat, itu merupakan nilai yang penting untuk membuka wawasan bagi masyarakat kita. Menolak tindakan kekerasan atas nama individu, kelompok dan bangsa, proaktif dalam memberikan pemahaman terhadap bahaya tindakan anti kemanusiaan dan kekerasan baik fisik maupun verbal, mengedepankan sikap humanis, dialogis dan penghargaan terhadap sesama atau kemanusiaan dalam pergaulan bermasyarakat. Ini akan tercipta masyarakat yang makmur, masyarakat yang damai tanpa ada kekerasan. Yang terakhir adalah local wisdom, yaitu kearifan lokal. Kita sebagai negara Indonesia yang berbeda-beda suku dan bangsa, berbeda-beda budaya, tentunya kearifan lokal itu menentukan bagaimana keberhasilan dari moderasi beragama itu sendiri. Yang pertama, penanaman dan pelaksanaan tradisi dan adat istiadat yang positif, yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Menanamkan, melaksanakan budaya atau tradisi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama pada tatanan sosial dan pergaulan. Tentu ini tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Yang baik kita ambil, yang buruk tidak kita ikuti. Tentu itu merupakan tata cara kita menghormati keberagaman yang ada di Indonesia saat ini. Terima kasih, demikianlah terkait dengan moderasi beragama yang dapat diterapkan dalam bermasyarakat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.